Ya, apakah Yesus membenci kaum LGBTQ? Kita perlu terlebih dahulu memahami konteks kasih Allah yang tertulis dalam Alkitab. Yesus datang bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 3 ayat 17. Adalah kasih yang sangat besar, kasih Allah yang tidak terbatas pada satu kelompok atau jenis orang. Namun kasih ini tidak mengabaikan kebenaran Allah. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja yang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa. Matius 9 ayat 13. Alkitab jelas mengajarkan bahwa hubungan seksual di luar desain Allah, termasuk homoseksualitas, adalah dosa. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, Rasul Paulus menulis bahwa mereka yang hidup dalam dosa seksual, termasuk homoseksualitas, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Paulus menggunakan dua kata Yunani, melakoi, bansi, dan arsenokoitai, laki-laki yang tidur dengan laki-laki, yang menggambarkan praktek homoseksual sebagai bentuk penyimpangan dari desain Allah yang asli. Begitu juga dalam Roma 1 ayat 26-27, Paulus mengingatkan bahwa mereka yang mengganti hubungan seksual zolimi dengan yang tidak alami, termasuk lesbianisme, telah jatuh ke dalam dosa. Namun, penting untuk diingat bahwa Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk orang yang merasa tidak membutuhkan pertobatan. Lukas 5 ayat 32. Jika seseorang yang memiliki kecenderungan homoseksual atau lesbianisme percaya kepada Yesus, keselamatan mereka bukan berdasarkan pada perbuatan atau kecenderungan mereka, tetapi berdasarkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9. Namun, ihsan yang sejati akan menghasilkan perubahan dalam hidup seseorang. Kasih karunia Allah tidak hanya memaafkan dosa, tetapi juga mengubah hati dan hidup. Seorang yang berjuang dengan kecenderungan homoseksual, tetapi berusaha hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan, tidak kehilangan keselamatan mereka. 1 Yohanes 3 ayat 9. Pergumulan melawan dosa adalah hal yang manusiawi. Yang kita semua berjuang dengan dosa dalam berbagai bentuk. Perbedaan terletak pada apakah seseorang memilih untuk hidup dalam dosa tersebut tanpa pertobatan, atau berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, 1 Korintus 6 ayat 11 memberikan harapan bagi mereka yang dulunya hidup dalam dosa seksual, dengan mengatakan, beberapa di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa transformasi yang datang dari Roh Kudus, yang mampu mengubahkan bahkan orang yang dulu hidup dalam dosa homoseksual. Yesus tidak pernah membenci individu dari kaum LGBTQ, namun Dia mengajarkan bahwa dosa, apapun bentuknya, merusak hubungan kita dengan Allah. Kasih Allah tersedia bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat, termasuk mereka yang berjuang melawan kecenderungan homoseksual. Namun hidup dalam dosa tanpa pertobatan adalah hal yang memisahkan seseorang dari kerajaan Allah. Iman yang sejati akan selalu menghasilkan perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bagi mereka yang bertobat, kasih karunia-Nya selalu tersedia.